Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat hari Minggu. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung di dalam online service Grace of Christ Community. Kita percaya hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan. Kita serahkan semua karena anugerah Tuhan. Kehidupan kita termasuk kita semua sehat sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu boleh bagikan link ini sebelum kita mulai ke banyak-banyaknya orang supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya diberkati. Kita akan menyembah dan memuji bersama-sama dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus serta menerima minyak zaitun yang dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Kita percaya, itu sebabnya Bapak Ibu sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur serta minyak. Kita akan berdoa sebelum kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan diri sendiri. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih, kami telah menerima segala yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat, damai sejahtera, dan kami bebas dari segala ketakutan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus dan menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan persekutuan hari ini oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau berbicara melalui anak-Mu terkasih Pastor Ratna. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah. Dan kami percaya hari ini siapapun yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang luka, Tuhan pulihkan. Yang terikat, Tuhan bebaskan. Terima kasih ya Bapa. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ada di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudarakan haleluya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini sebab Tuhan adalah perisai kita. Kekuasaannya beserta dengan kita. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita kata. Tinggal dekatmu ku aman,
hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Mari dengan penuh sukacita bangkitkan rohmu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Semuanya. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia bertata di atas pujian penyembahan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Oh, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya di dalam setiap musim, di dalam setiap keadaan kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Untuk itu di pagi hari yang indah ini, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datang
segenap hatimu dengan bersuka cita, sama-sama kita mau angkat pujian. Pujilah namamu Bapa. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri dalam pergumulan, dalam kemenangan. Engkau Yesus yang menyertaku, Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari jemaat saja katakan, Kau Tuhanku. Yes, amin. Kau datangkan kebaikan, masih tetap jemaat saja katakan, Kau Tuhanku. Haleluya. Dalam segala, terima kasih Bapa. Semua kebaikan Kau jadikan serupa denganmu. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan
Hosana Glory, glory bagimu. Oh Lord. Pujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Sebab segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Syukur buat kasih-Mu, syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kau terbesar, termulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terus mau menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Bersama-sama kita mau angkat kedua belah tangan kita. Mari terus naikkan syukur-Mu. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang. Thank you Jesus. Menyembahmu Yesus. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. kami datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat
Shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Membawa kabar damai sejahtera dan berkata bahwa Tuhan itu Raja. Haleluya. Kita akan sangat diberkati pada hari ini. Karena kita yang menaruh harapan kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, yang kami jumpai secara online, tidak pernah dikecewakan. Banyak kejadian, banyak keadaan hari-hari ini. Bahkan mungkin orang-orang yang terdekat. Tidak hanya mengecewakan, tetapi sangat mengecewakan. Mungkin. Tetapi hari ini ada kabar baik. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Siapkan hati kita. Taruh semuanya Bapak Ibu. Pandang kepada Yesus. Sumber pengharapan kita. Bapa, kami bersyukur pada hari yang dahsyat ini. Kami bersyukur karena Engkau Bapa kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan kami. Engkau Raja kami. Engkau yang peduli dan mengerti sampai kedalaman hati kami. Sungguh betapa indahnya Tuhan. Kabar baik yang disampaikan. Dan biarlah setiap kami dan juga rekan-rekan saudara-saudari Bapak Ibu yang mendengar kabar baik ini. Menjadi bergembira, menjadi bangkit, menjadi dibangun di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Hari ini Tuhan yang sangat-sangat baik. Yesus namanya memberikan kita sebuah berkat dengan judul Hidup dalam Kemenangan. Hidup dalam kemenangan. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan sedikit, kalau hidup dalam kemenangan, kata menang itu karena perlombaan. Perlombaan apa saja? Dari kita masih kecil, perlombaan dari yang kecil sampai tingkat olimpiade. Olimpiade dunia. Pasti dibutuhkan preparation, persiapan, ketekunan, kedisiplinan, kerja keras. Tapi ajaibnya kemenangan yang Tuhan sediakan. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? The love of Christ. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Semua ini Bapak Ibu di ayat 35 dituliskan detail apa yang membuat orang-orang di dunia sering mengalami kekalahan. Bahkan fatal. Kita lanjutkan di ayat 36. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis. Oleh karena Engkau, karena Bapa, karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini menjelaskan dari ayat 35 tadi. Posisi tadi menyebabkan orang-orang di dunia mengalami ayat 36. Tapi ayat 37. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, semua yang disebut tadi Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu, saudara-saudari ada lagi yang perlu ditambahkan, silakan. Ditambahkan apa yang membuat dalam semuanya itu kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya, kita semua yang menaruh harapan kepada Tuhan Yesus
lebih dari orang-orang yang menang. Ini harus dijelaskan Bapak Ibu, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan hanya terjadi atas semua yang terjadi oleh Kristus karena kasih Bapa yang besar. Jangan pernah dilupakan. Semua penebusan Kristus, sumbernya, dasarnya, niatnya, desire, the deep desire of the Father. Haleluya. Bahkan Bapak Ibu kalau terjemahan lainnya, kata lebih dari pemenang ini, penakluk. More than conqueror. Penakluk. Bukan hanya bertanding. Tapi penakluk. Kalau zaman dulu, misalnya Bapak Ibu, misal yang sederhana, orang bertanding, kemudian ada sebuah sikap atau gerakan yang membuat musuhnya terlentang di lantai. Nah itu dia ditaklukkan. Tidak berkutik. Musuh-musuh tadi yang disebut itu. Ketelanjangan, kelaparan. Apapun yang disebut tadi. Apa yang Bapak Ibu sekarang ada masalah? Truly kebenarannya, the righteousness, kebenaran dari Bapa menetapkan kita menjadi lebih dari pemenang. Itu kebenarannya. Baik. Nah Bapak Ibu, kenapa ya Bapak Sorgawi kok repot banget ya? Bapak Ibu, Bapak Sorgawi menyiapkan firman-Nya untuk digenapi. Yang sakit sembuh. Yang miskin diperkaya. Yang susah dihibur. Kok repot banget? Karena dia niat, Bapak Ibu. Dia tidak hanya niat. Dia tidak mati-matian sampai mati di kayu salib. Jadi kalau ada sesuatu pergumulan, kah disebut peperangan, kah disebut sudah selesai, diberi kemenangan dan diterima karena percaya. Bukan berlomba lagi. Pertandingan sudah selesai, pergumulan sudah selesai, diterima. Tapi saat menerima, Bapak tidak bisa paksakan. Bapak, Ibu dan saya yang harus memilih. Karena dia tidak pernah mengkhianati firman-Nya. Manusia yang berkuasa di bumi. Jadi jangan nanti suka dalam tanda petik dititipin agendanya yang bukan daripada Bapa. Haleluya. Kalau ada agenda-agenda yang lain, kalau yang sakit harusnya sembuh, jangan mau dititip agenda yang lain. Maksudnya kalau kita sakit tetap berkata sembuh. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Tinggal berkata. Bahkan Tuhan katakan imanmu sebesar biji sesawi. Berkata gunung ini ke gunung ini, move. Pindah. Haleluya. Baik. Kenapa menjadi pemenang ini penting Bapak Ibu? Dari seluruh kitab, dari seluruh Alkitab, firman Tuhan, terakhir Wahyu. Bapak sangat serius hal ini. Dia sangat serius memberkati, dia sangat serius ingin memuliakan kita. Dia sangat serius menjadikan kita segambar serupa dengan dirinya. Ada banyak sekali kata-kata barang siapa menang di kitab Wahyu. Mari kita lihat 3 saja. Wahyu 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Apa pekerjaannya? Percaya. Karena dengan percaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan bahkan lebih besar. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Tidak hanya berkuasa, mohon maaf Bapak Ibu RT RW, meskipun kita harus setia pada perkara-perkara kecil. Bapak berkata,
barang siapa menang. Kuasa atas bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Merebut jiwa-jiwa mereka bagi kemuliaan Tuhan. Expanding the kingdom of heaven in this earth. Baik, yang kedua. Wahyu 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga sambil firman ini disampaikan, Bapak Ibu, biarlah ini tertanam di dalam hati, diterima oleh roh, mempengaruhi jiwa dan menggerakkan Bapak Ibu dan saya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Bapa. Dan yang ketiga, Wahyu 3 ayat 21. Ini ultimate-nya Bapak Ibu, luar biasa. Barang siapa menang, demikian firman Tuhan, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wow. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana bisa duduk di atas tahta bersama Tuhan Yesus, bersama Bapa pribadi, Bapa yang begitu sangat amat teramat mengasihi kita. Jangan pernah disangsikan Bapak Ibu. Kalau masih ragu-ragu, minta. Saya nggak merasa Tuhan dikasihi. Boleh minta? Boleh Bapak Ibu. Tuhan katakan minta apa saja. Bagaimana ya Tuhan rasanya supaya saya benar-benar merasa dikasihi oleh Tuhan. Minta Bapak Ibu. Minta sama Tuhan tidak hanya tentang things. Uang, rumah, tapi tentang bagaimana kita bertumbuh seperti yang firman Tuhan kehendaki, boleh minta. Haleluya, bukankah dia Bapa yang pemurah? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi closing yang pertama, kemenangan itu lebih dari pemenang itu, penakluk itu hanya dapat, bukan diupayakan. Hanya dapat kalau kita menerimanya di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan semuanya bagi kita hanya karena kasih Bapa yang besar. Itu summarize daripada pemahaman lebih dari pemenang yang kita terima. Kita teliti satu-satu Bapak Ibu. Kemenangan model apa yang Tuhan sediakan? Kalau kita lihat secara garis besar Bapak Ibu ada 3. Menang atas dosa, karena ini yang memisahkan manusia pertama kali dari kasih Bapa. Kemudian terjadilah kelanjutannya kutuk. Karena memberontak kepada keinginan Bapa yang baik. Dan yang ketiga maut. Dosa. Mari kita lihat Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan berikan itu serius, sempurna, kekal, sungguh-sungguh, dan bersifat kekal tetapi pribadi untuk setiap kita yang menerimanya. Mari kita lihat yang pertama, dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Bapa. 2, kutuk. Kita lihat di Galatia 3 ayat 13, demikian firman Tuhan, kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan, tidak ada jalan yang lain Bapak Ibu. Dia yang gantikan. Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sudah jelas, dosa tidak bisa diselesaikan oleh siapapun kecuali penebusan darah Yesus. Kutuk tidak bisa diselesaikan oleh siapapun kecuali Yesus sendiri jadi kutuk.
Nggak bisa siapa-siapa Bapak Ibu. Dan selanjutnya mari kita lihat buah-buahnya Bapak Ibu. Yang pertama, kutuk menimbulkan kemiskinan. Salah satunya Bapak Ibu ya. Bisa kemiskinan rohani, bisa kemiskinan uang, bisa kemiskinan pemikiran, kemiskinan hubungan, semuanya. Mari kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu, oleh karena saya, Bapak Ibu dan semua manusia di bumi ini, menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kedua, kita akan kupas satu-satu Bapak Ibu supaya nanti menjadi bekal untuk tahu posisi kita sebagai lebih dari pemenang. Yang kedua, kelemahan. Matius 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Baru 2 ya Bapak Ibu, kelemahan dari tadi kemiskinan dari kutuk ini, kemiskinan, kelemahan. Ketiga, sakit penyakit. Di dalam Yesaya 53 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Bapa. Keempat, kekacauan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pada waktu doa, Tuhan aku bersyukur. Kau telah membayar aku mahal di Kalvari. Maka seluruh hutang-hutangku terbayar lunas. Apakah langsung lunas Bapak Ibu? Enggak. Tapi dia berikan damai sejahtera. Sehingga kita melewati hari tidak lagi sebagai pecundang. Tapi lebih dari pemenang. Kita menaklukkan semua tata keuangan kita untuk memuliakan Bapa. Sampai suatu saat. Dan sudah selesai. Terbayar lunas. Keluarga dipulihkan. Kesehatan dipulihkan. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya kematian. Apa yang mati? Hubungan, komunikasi, bisnis yang mati, kaki yang lemah. Ada lemah, ada lumpuh dan sebagainya. Yohanes 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Tidak hidup karena ada alat respiratori untuk bertahan hidup. Enggak Bapak Ibu. Tuhan kalau memberikan hidup-hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti Tuhan katakan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan yang terakhir dari kutuk ini kita lihat pekerjaan dan keadaan si jahat. Pekerjaan dan keberadaan si jahat. Kita lihat di Kolose 2 ayat 15. Jadi jangan sia-siakan Bapak Ibu. Kalau beriman kepada Tuhan Yesus harus utuh. Mohon maaf, jangan dipilih firman-Nya sesuai dengan kemauan dan keinginan. Karena Bapa mau kita utuh. Kolose 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tidak ada powernya Bapak Ibu. Iblis setan itu tidak ada powernya. Dia hanya punya dusta. The father of liar.
Oh enggak, kamu enggak akan sembuh. Terlalu berat, komplikasinya banyak. Kalau Bapak Ibu terima, itu kita menjadi alatnya dia. Tapi waktu kita katakan oleh bilur-bilur Tuhan aku sembuh, Yesus sudah menanggung penyakitku, artinya kita memutuskan sepakat dengan apa yang Bapak sediakan. Yang kedua daripada keberadaan si jahat ini Bapak Ibu, Lukas 10 ayat 19. Kita akan masuk kepada penutup Bapak Ibu, haleluya. Lukas 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, Tuhan tadi lucuti Bapak Ibu, kalau kata melucuti ini kayak perang, kemudian yang menang itu dihabisin semua senjata-senjatanya. Mohon maaf kadang-kadang Bapak Ibu baju-bajunya dilucuti. Kemudian kalau ada gambaran Bapak Ibu kadang-kadang tangannya diikat. Kemudian dia hanya mengenakan penutup seadanya. Belum selesai di situ. Kita masuk ke Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya tidak hanya Tuhan yang melucuti kuasa si jahat. Sesungguhnya, demikian Lukas 10 ayat 19, aku Tuhan telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Gak ada Bapak Ibu. Kembali tergantung pilihan. Puji Tuhan Yesus dan terakhir maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55 dan 57. Kita akan baca secara cepat Bapak Ibu betapa Tuhan telah mengalahkan maut dan itu dianugerahkannya kepada kita. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita langsung loncat ke 57 Bapak Ibu boleh? 1 Korintus 15, 57. Syukur kepada Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Ini jelas ya Bapak Ibu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kalau bukan karena Yesus Tuhan saya tidak ada di tempat ini. Hari ini bahkan mungkin esok hari. Kemenangan itu saya mau terima. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan. Tidak sesuai seperti bayangan kita. Tapi nanti kita akan kupas ini sedikit dan kita simpulkan sampai kepada yang terakhir. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, bagaimana hidup dalam kemenangan bahkan lebih dari pemenang. Yang pertama, iya kudu percaya. Beriman yang bagaimana? Beriman seperti anak kecil Bapak Ibu Tuhan katakan. Apa adanya, pure heart, tulus, teachable, bisa diajar. Humble heart, mau rendah hati, mau dibentuk Bapak Ibu. Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia yang memiliki sorga dan berkuasa atas bumi, datang ke dunia, menebus kita karena kasih Bapa yang sangat besar. Kedua, saya munculkan ayatnya Bapak Ibu 1 Yohanes 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Iman. Kunci pertama hidup dalam kemenangan bahkan lebih dari pemenang. Adalah iman. Sebab semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Sebesar si biji sesawi, gunung-gunung masalah beranjak. Dia harus beranjak. Kedua, nah ini yang agak kadang-kadang perlu waktu Bapak Ibu. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus datang ke bumi tidak hanya sediakan sorga. Tapi dia mau hidup kita di bumi menyatakan kemuliaannya.
Kita lihat Bapak Ibu di Ibrani 5 ayat 13. Ibrani 5, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, mau gampang, sesuka hati, maksudnya sekemauan kita ya Bapak Ibu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Child. Children. Tapi Bapak mau kita menjadi son. Supaya fruitful, supaya berbuah Bapak Ibu. Jadi kalau ada tantangan dalam hidup, begitu maksudnya ya. Tetap bersyukur Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat ngomel. Jangan cepat-cepat menggerutu, mengeluh, memaki, apalagi menyalahkan siapapun. Orang lain, tetangga, istri, suami, anak. Bukan seperti itu yang dimaksud. Bersyukur dalam segala hal. Tetap bersuka cita. Tetap berdoa. Tuhan katakan. Bapak Ibu kenapa ya kadang-kadang katanya Bapak mengasihi kita. Kenapa dikasih tantangan? Mendewasakan kita. Supaya tidak jadi kekanak-kanakan. Menjadi dewasa. Sehingga doanya apapun Tuhan. Not my will Lord, but your will. Bapak Ibu satu hari saya menikahkan anak saya. Yang kedua, kami tidak punya kemampuan keuangan. Sama sekali tidak ada saldo apapun. Saya tanya ke anak saya, Dek, kayaknya kalau menikah di gereja kayaknya lebih simpel ya Dek. Maksudnya ujung-ujungnya itu uangnya Bapak Ibu. Lebih simpel nanti Dede diberkati kasih kotak deh. Panggilan anak saya kedua Dede Bapak Ibu. Tetapi tiba-tiba dia katakan, oh enggak mah. Dede menikah sekali katanya, haleluya. Waduh Bapak Ibu saya doa Bapak Ibu. Seperti tadi tidak seperti yang saya inginkan Bapak Ibu. Tidak seperti yang saya mau tapi doa Tuhan tolong. Kalau ini daripada Engkau Tuhan. Genapi semuanya tolong saya semua buka jalan semuanya. Dan seterusnya. Bapak kita setia Bapak Ibu. Setia dengan yang diucapkan sesuai firman-Nya. Bukan sesuai perasaan. Tuhan tidak menggenapi perasaan. Bahkan tidak menggenapi keadaan. Tuhan menggenapi iman kita. Jadi menurut imanmu, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu tantangan yang Tuhan izinkan. Bukan untuk menghancurkan. Untuk mendewasakan. Dan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau ada tantangan, mulai sekarang bersyukur Bapak Ibu like di Eagle. Dan yang terakhir, lawan iblis Bapak Ibu. Jangan izinkan dia berkuasa di mulut kita, di keluarga kita. Go. Dengan apa? Dengan firman dan kasih Bapak. Haleluya. Saya masuk ke sebuah tempat kerja. Saya tidak inginkan tempat itu karena saya tidak paham Bapak Ibu. Pemanage keuangan, berbackground medis, gak ngerti. Tapi waktu kita katakan, I surrender all. Kami nangis Bapak Ibu, tapi mulutnya tetap I surrender all. Iblis itu real Bapak Ibu. Tapi powerless, gak punya kuasa. Saya masuk ke ruangan itu, seminggu kemudian, tiba-tiba di dalam ruangan kami ada orang lari. Kenapa kedubuk. Saya keluar ada 2 staf, namanya Bu Lia. Bu Lia ada apa? Tadi ada orang lewat sini Bu. Suaranya kayak orang mabuk, kayak kesakitan. Saat firman Tuhan ditinggikan Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu rela menjadi dewasa. Semua yang jahat tidak berkuasa atas Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jadi declare setiap hari. Janji-janjinya. Dan jangan ucapkan keluhannya. Latih 1 kali, 2 kali. Sampai menjadi dewasa. Dunia sedang menunggu, Bapak sedang menunggu, Bapak sedang mendandani jemaatnya, Bapak sedang mendanani mempelainya. Mari masuk ke bagian itu. Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, segalanya ditambahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami Tuhan buat menjadi lebih dari pemenang. Aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik Tuhan Yesus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu, hati saya kalau bisa memilih tidak ingin di sini. Haleluya. Saya ingin di tempat di mana ada keluarga saya. Sampai suatu hari saya berdoa, Tuhan, masa dari dulu saya pisah sama keluarga saya. Sampai cucu saya pun tidak saya bisa ajak setiap hari. But not my will. Let your will be done, God. Kepadamu, Juru Selamat. Haleluya. Dari mana kekuatan itu Bapak Ibu? Waktu kita memandang Yesus. Memandang karya salibnya. Dia katakan tidak ada satupun kata aduh yang keluar dari mulutnya. Saat dia menyelesaikan supaya kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian saya dan Bapak Ibu semua. That is the power of God. Siapkan hati Bapak Ibu sekalian. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pandang kepada salibnya. Apa yang membuat lemah? Ada penyediaan kekuatan yang daripada Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakan, dipermalukan orang yang berharap kepada Dia. Mari angkat roti di tangan Bapak Ibu sekalian. Dia diremukkan. Hancur Bapak Ibu. Supaya apapun hatimu yang hancur dan remuk saat ini, Dia berkuasa memulihkannya. Haleluya. Mari kita kenang kebaikannya dan alami kemenangan-kemenangan itu. Bapa kami bersyukur. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, Tuhan kami. Yang menanggung semuanya ganti kami. Sehingga menjadikan kami lebih dari pemenang. Saat ini Tuhan, kami semua bersama-sama saudara-saudari Bapak Ibu. Yang bersama-sama kami online saat ini Bapak. Maupun yang offline Bapak. Singkapkan mata kami. Sehingga kami tahu semua penyediaan Tuhan untuk menjadi kami lebih dari pemenang. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dikuduskan. Kami telah menjadi umat kudus-Mu, umat benar-Mu. Kami dipenuhi Roh Kudus. Kami lebih dari pemenang. Apapun Tuhan, kami lebih dari pemenang. Di atas kayu salib Tuhan berfirman sudah selesai, maka kami imani seluruh tantangan kami menjadikan kami berkat dan memberkati banyak orang. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima Bapak Ibu, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kita Bapak Ibu. Darahnya. Bapak Ibu tahukah di tempat-tempat Tuhan disalibkan adalah tempat-tempat yang pembuluh darahnya sedikit. Jadi penderitaan yang dia alami. Penderitaan yang tidak main-main Bapak. Karena itu tidak hitungan menit. Seperti dor tembak mati. Dikorok di arteri mati. Ini di tangan. Bahkan tangannya bukan di ujung Bapak Ibu. Kalau ujung-ujung ini pembuluh darahnya banyak. Di sini sedikit sekali. Ada kuasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak sedang liturgi. Bapak Ibu, kita sedang menerima kehidupan dan kuasa.
Bapa, kami bersyukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Seluruh perjanjian kami, baik melalui kata-kata, kutuk keturunan, nenek moyang, sakit, penyakit, penderitaan, kelemahan, kekacauan dalam rumah tangga, apapun Tuhan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami memiliki hanya satu perjanjian, yaitu perjanjian darah dengan Tuhan. Perjanjian yang kekal dan yang baru, yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Bapa, kami sudah menjadi satu dengan Engkau. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami minta urapan yang baru saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami hati yang baru. Hati yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Karena itu Tuhan mengurapi kami dengan minyak sebagai tanda kesukaan lebih dari teman-teman sekutu kami. Permuliakan nama-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam setiap area kehidupan kami. Bukankah Engkau memberkati kami dengan hidup dalam segala kelimpahan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara dan saya telah diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena Yesus telah mati bagi saudara dan saya, karena begitu besar kasih-Nya. Saya percaya Bapak dan Ibu, hari ini diberi kekuatan, dipulihkan apapun persoalan masalahmu. Sekarang tibalah saatnya bagi kita memberikan persembahan. Sebagai ucapan syukur karena kita telah menerima kasih-Nya, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, oleh firman-Mu kami semua telah dikuatkan. Firman-Mu adalah penuntun bagi kehidupan kami. Karena firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Engkau sendiri akan melakukan Tuhan. Saat ini kami datang akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur. Berikanlah kami semua anak-anak-Mu kemurahan untuk dapat mendukung pelayanan ini. Untuk memberkati pelayanan ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya ini semua persembahan akan dipakai untuk lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya.
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Bapak Ibu persembahan yang Bapak Ibu berikan. Saya percaya apapun, berapapun yang Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu akan menuai lebih daripada yang Bapak Ibu tabur. Saya percaya hari ini saudara yang sakit disembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Sebelum kita berdoa untuk berkat, saya ingin sampaikan 2 buah pengumuman. Yang pertama, Pastor Joshua Tumakaka bersama dengan Pastor Elizabeth mengundang Bapak Ibu untuk ikut bergabung, join di dalam doa pagi. Dengan meeting ID-nya 350777888. Passwordnya doa pagi. Saya percaya kita semua diberkati jam 5.30 sampai 6.30 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Yang kedua, ada kabar baik bahwa ada line khusus untuk Hello GCCC 0812 807003. Bapak Ibu bisa melalui WhatsApp menanyakan pelayanan ini, minta info. Semua ada tersedia di situ. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersama-sama beribadah. Dan kita percaya minggu depan kita berjumpa kembali. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, berterima kasih untuk persekutuan dengan firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan memperoleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi murid-murid-Mu, sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa, menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih, hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur hanya bagi-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Apa masalah Bapak Ibu yang besar saat ini? Tuhan lebih besar. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Terlambat
Bapa kami bersyukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah bergantung kepada manusia karena kita akan dikecewakan. Tapi berkatlah yang memburu orang benar. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Diberkatilah sandangmu, panganmu, lumbungmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah seluruh rencanamu, diberkatilah jalan-jalanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah setiap area kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, kami declare Tuhan, untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap mendeklar janji-janji Tuhan, dan kami mau tetap diubahkan segambar serupa dengan Engkau. Inilah berkat terbesar, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan semuanya ganti kita dan menyediakan yang terbaik dan sempurna, karena Dialah Bapa segala terang. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Tetap teguh, takkan ku ragu, mengikuti-Mu. Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu, mengikuti-Mu.